Sebelum dimulai, jika kalian ingin join grup Telegram bisa cek di deskripsi video ini. Kalian akan mendapatkan Outlook secara gratis. Alright guys, welcome back to Undercover Trader Channel. So di video kali ini gue bakal bahas sedikit terkait resume ya, atau bukan resume juga sih, tapi lebih ke ringkasan singkat terkait apa yang udah gue bahas di channel ini. Dan pas banget ada momentumnya di market di hari ini tanggal kayak 20 sorry 29 ya, dua hari ini 29, berarti kemarin 28 Juli 2025. Itu terkait di mana sih caranya kita kombinasi kita mengkombinasikan semua technical analis yang udah pelajari di sini yang super super simple banget. Dan mencoba untuk melakukan entry di market yang kalian trading. Nah, kebetulan sih yang ingin gue bahas tuh di gold, karena cukup bagus ya pergerakannya hari ini. Gold drop sekitar 300 bit ke bawah, yang mana itu kalau kalian open dari siang hari kemarin, itu profit itu cukup menggiurkan gitu, kan giurkan lagi cukup gede lah. Walaupun kalian open 0,01 pun itu udah, menurut gua growth-nya udah tinggi banget, karena kalian bisa dapat hampir 30 GST sana, atau sekitar 500.000 lah, seperti itu. Nah, kenapa sih sebenarnya bulk drop hari ini, padahal kan kita punya key level. Kalau kalian lihat di area ini kan sebelum candle ini terjadi, ini kan ada area ini. Oke, maaf sebentar, terus dulu teknikal set ya. Nah, oke. Kalau kalian lihat nih kayak strong demand gitu kan, udah 2 kali di tes di sini, ya harusnya itu merupakan demand yang cukup kuat menahan pergerakan laju penurunan kok. Tapi kita tuh berangkat dari mana sebenarnya si pasar gitu kan, pasar kok ini. Nah, kalau kalian pengguna indikator RSI itu pasti ini udah area overbought, ya kan? Udah jenuh untuk membeli, sehingga market cenderung untuk berbalik arah sebenarnya. Bukan berarti kita downtrend selamanya, tapi pasti mencari area baru, fresh area untuk memicu adanya reaksi pasar untuk buy gitu, untuk membeli suatu trading aset seperti itu ya. Nah, ini mungkin gue sedikit replay ya. Kalau kalian ini opening candle kita hari ini di hari Senin, kemarin, dan di pagi hari gue tahu ini adalah sebagai key level, karena kalau ini di break one, maka potensi kita turun tuh bakal cukup gede untuk area 328. Nah, pertanyaannya yang gue lakukan di sini apa? Yang pertama, gue marking area penting. Itu bisa SNR ya, support and resist. Nah, terus yang kedua yang gue bilang di awal tadi, apa yang gue bilang di sini, kita dalam fase keseluruhan secara trend ya. Kita tandain lagi bahwa pasar dalam tekanan seller, kelihatan banget laju seller ya, berarti bearish momentum. Oke, sehingga kita udah dapat 2 poin yang bisa kita jadikan sebagai tesisnya untuk kita trading kan. Nah, selanjutnya gua gunakan di sini 4H, karena kalau dari daily itu mungkin kalian yang pemula mungkin cukup bingung ya untuk memproyeksikan untuk daily ke arah mana. Tapi gua udah bisa memproyeksikan karena kita open up tadi ketika pasar buka, dan potensial kita untuk printing candle bearish itu gede banget. Nah, selanjutnya yang gue lakukan itu buat turun time frame 1H. Jadi
Poin ketiga yang gue lakukan ketika udah identifikasi dari 4H. 4H untuk satu, identifikasi trend. Kedua, itu marching area penting. Sana ya. Nah, apakah yang gue lakukan di satu hal marking supply and demand lagi? Tentu saja itu yang bakal gue lakukan. Sama halnya biasa yang gue lakukan di 4H, 1H sama, tapi di sini kita lebih ke zoom in-nya atau lebih kita bakal dapetin area yang cukup penting ya sih. Nah, yang pertama, sebelum kalian lihat pattern ataupun kalian coba lihat area rejection yang timbul di sini. Gimana candle tuh nggak bisa close dari area ini ya. Kayak resisten ini di H1 jauh kuat. Sini gua tandai dengan merah biar beda antara time frame ya. 1H coba lihat dari jam 10 pagi kita di sini ke sana reject, tarik sanawi coba tarik sana. Sehingga di siang tadi ini cukup impulsif gerakannya. Ini kan menjadi penanda bahwa bahwasanya ada momentum bearish yang terbentuk di area ini. So, kalau kalian trading pattern, kalian bisa anggap ini sebagai mainan atau apa. Tapi yang gue lihat ini adalah sebagai bearish point. Seperti itu. Jika kita bikin A, B, C, D, jadi pun potensi pergerakan D-nya, potensi pergerakan D kita bakal drop ke bawah. Nah, setelah gue tahu dropnya di area mana, itu gue mungkin ada kompil gini itu belum. Kita lihat satu candle yang ada di sini, di mana reaksi dia menahan harga nih. Dan harga berapa kali? 1, 2, dan harga itu nggak bisa tembus dari area tersebut sehingga potensial untuk downtrend atau melanjutkan tren ke bawah, kalau kita tahu primer trend di tarik bawah itu cukup tinggi, kecuali gak ada cerita kayak begini. Jadi mungkin gue udah flip untuk bullish, tapi ini enggak terjadi, masih dalam dalam kriteria ke arah bearish gitu. Ketika ini masih nahan, dan kalian coba lihat aja untuk confirmation-nya sehingga bisa untuk kita tandingkan untuk short di sini. Nah, area ini menahan di jalan 6, terus gua masuk di pre-market New York. Sini kan udah drop. Dan juga kalau kalian lihat ini trend yang ada di sini itu udah di breakdown. Nah, terus gue mikir ini kemungkinan nggak bakal nahan nih. Kenapa? Karena di bawah kita punya area yang lebih diskon dibandingkan area ini. Mungkin saya next ya atau besok market tuh bakal ke arah demand zone yang ada di sini. Jadi ini babaikan sebagai yang bisa nahan. Jadi gue nggak grip untuk buy di sini, tapi gue lebih nalir ke arah market untuk short position di sana. Kalau kalian lihat lagi ini juga masih tertahan di area resist ini jika kita bertemu lagi. Nah, disinilah gue turun time frame ke M15 untuk cari potensial entry. Nah, di sini kalian lihat apakah ada flip support and resistance ini? Yaps, kelihatan banget. Di sini ada poin pentingnya sehingga bisa posisikan area short. Harus pastikan short di sana dengan SD Watt 1/2. Dan kita adalah bisa nembus dari demand area yang ada di sini di time frame 4 hal tadi. Jadi ini mungkin dia beberapa people bingung namanya tapi dari sini buat entry dan kalian bisa posisikan 1/2 atau 1/2.5 1/3 untuk trade. Simple banget, yang penting apa dari poinnya. Yang pertama di 4H-nya yang gue lakukan adalah marking area penting, area SNR yang ada di 4H. Apakah ada rejection di sana? Yes, benar, tapi lihat lagi konteks di pasarnya itu dalam tren tegangan seller atau dalam tren bearish. Ini kita punya momentum bearish yang cukup tinggi di sini. Sama halnya kayak kemarin di minggu kemarin ya, buat bullish kan ya di sini bullishnya cukup gila momentumnya seperti itu.
Terus ketika 4H udah dapet poin-poinnya, kita bisa turun ke time frame yang lebih kecil deh. Turun time frame-nya mungkin di 1H. Dan sini kalian bisa lihat yang gue gunakan 5 MMPS adalah untuk entry doang. 1H itu gue nandain, masih sebenarnya gue nandain area penting yang baru atau lebih ke zoom in-nya, scene error penting. Nah sehingga kita nggak perlu turun time frame ke 1 menit kayak gitu. Kalau ada yang suka ya silakan aja, karena menurut gue kurang worth it aja ketika kita kan gunakan high time frame itu mungkin saya bakal ternyata lebih jelas gitu. Beda cerita karya Karian Skapur ya, seperti itu. Yang bagi suka ambil fungsi entry pucuk ya seperti itu juga, menurut gua nggak rekomend juga. Penting kita bisa ngambil momentum di market kayak gini tadi, kita bisa ambil untuk short position yang ketinggalan gitu. Gak perlu untuk ke time frame lebih kecil lah ya, seperti itu. Nah, singkat aja video di sini karena ini sedikit terkait overview market juga. So gunakanlah cara yang sama. Menurut gua kalau kalian belum paham di video ini, kalian bisa ulangin lagi. Tapi kalau kalian udah paham terkait teknik simple ini, cuman kita based on SNR dan juga ngerti tekanan seller atau momentum market para mana, sebenarnya kita bisa mengidentifikasi support and resistnya di time frame yang kecil untuk kita posisikan entry dan targetingnya. Seperti itu. Nah kalau kalian udah ngerti, jangan lupa like dan juga subscribe. Dan juga boleh banget tuh untuk komen di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di next video gue lagi di channel ini. And Undercover Trader, see you guys. Thank you.